Banyak orang mengira yang namanya kesuksesan itu merupakan tujuan akhir, tapi apa yang terjadi ketika mereka tidak berhasil mewujudkannya? Kecenderungannya mereka akan merasa gagal, frustasi, dan tidak mencoba lagi. Di kasus ini, orang tersebut tidak punya yang namanya growth mindset. Episode Coaching Insight kali ini kita akan mengajak Anda untuk membahas secara singkat apa itu growth mindset. Growth mindset ini merupakan satu istilah yang dipopulerkan oleh Dr. Carol Dweck, seorang dokter dari Stanford University di Amerika Serikat yang menulis buku tentang The New Psychology of Success di tahun 2015. Dan buku ini kemudian meledak di pasaran, diadopsi oleh banyak praktisi bisnis, leadership, dan juga organisasi untuk menjadi acuan bahwa kita itu selalu bisa berkembang. Dan memang Dr. Carol Dweck meyakini bahwa kita bisa mencapai apapun selama kita punya dedikasi dan konsistensi untuk terus berupaya. Jadi tidak ada yang namanya itu pendidikan menjadi kunci sukses, atau modal yang besar, atau pertemanan yang luas. Itu semua merupakan faktor penting, tetapi bukanlah faktor yang menentukan. Dan growth mindset juga meyakini bahwa yang namanya belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Kita bisa kok belajar menggambar, menulis buku, ataupun melukis selama kita punya dedikasi untuk meluangkan waktu, latihan, dan latihan. Sebaliknya, orang yang tidak punya growth mindset itu digolongkan oleh Carol Dweck menjadi fixed mindset. Fixed mindset ini adalah kategori orang-orang yang meyakini bahwa yang namanya bakat itu sesuatu yang baku yang tidak bisa berubah lagi. Jadi kalau misalnya Anda di usia 30-40 tahun dan kemudian ditantang oleh rekan Anda, mau nggak kita belajar piano sama-sama yuk? Dan kemudian Anda mengatakan bahwa, waduh, saya kayaknya nggak punya bakat deh, apalagi usia saya sudah tua kayak gini ya, saya nggak mungkin bisa belajar seperti anak kecil. Dan ayah saya dulu juga tidak punya yang namanya bakat musik. Saat itu, Anda terperangkap di apa yang namanya fixed mindset. Fixed mindset ini melihat segala sesuatu itu seolah-olah sudah baku. Harus ada bakat, harus ada modal, harus ada teman, harus ada koneksi untuk mewujudkan sesuatu. Jadi sayang sekali sebetulnya otak kita didesain untuk mempelajari apa saja. Karena otak itu juga sifatnya sangat-sangat plastik, jadi bisa berubah-ubah. Tergantung dari kontrol kita mau belajar apa. Yang dibutuhkan untuk bisa main piano, seperti kasus tadi, itu bukanlah bakat. Yang dibutuhkan adalah konsistensi untuk latihan, dan latihan. Lama-lama juga Anda akan bisa main piano, meskipun tidak akan mungkin menjadi maestro piano misalnya. Di sisi lain, ada orang-orang yang menganggap sebuah kesuksesan itu sebagai tujuan akhir, dan kalau mereka mampu merealisasikannya, lantas mereka berhenti di situ dan merasa nyaman, seolah-olah mereka sudah mencapai yang namanya mimpinya. Nah, ini sebetulnya bukanlah growth mindset. Ini ada istilahnya, yaitu false mindset. False mindset ini kategorinya seperti ini. Orang-orang yang menganggap berhasil dan kemudian mereka berhenti di situ. Ketika karir misalnya sudah naik, ya, keluarga sudah mapan, finansial sudah cukup, dan mereka kemudian berhenti di situ seolah-olah tujuan mereka sudah tercapai semuanya. Padahal jika ia memiliki growth mindset, ia akan mulai terpicu untuk berpikir kreatif lagi. Saya sudah meraih semua tujuan yang saya impikan. Gimana ya seandainya tujuan ini saya kembangkan menjadi tujuan-tujuan baru yang lebih besar, sehingga nanti manfaatnya bisa dinikmati oleh banyak orang. Baru orang tersebut kita golongkan sebagai growth mindset. Nah, gimana seandainya growth mindset itu kita terapkan di dunia bisnis, di dunia organisasi, dan juga leadership? Nanti kita akan bahas di episode Coaching Insight berikutnya. Tetap bersama dengan saya.